Saya Mas Eri kok ya langsung itu ya. Saya Nisa Fatina di sini sebagai komunikasi kelas modern. Halo, bersukai Mas Eri. Kan Mbak Angkatnya dalam semua, terus harusnya lebih kaitan dalam semua teknologi. Jadi kan saya merupakan lembaga nasional. Kalian baru pusatnya memang di Surabaya. Kami mengelola dana zakat infak sedekahnya masyarakat tidak hanya Surabaya karena kelas nasional. Ya kita mengelola di beberapa cabang Surabaya, ada di Sumatera, di Medan, di Kalimantan, ada di Balikpapan, Jogja ada, Jawa Tengah ada, Semarang sama Solo. Sebenarnya kurang lebih saya 9 tahun sudah di sini, dan saya dari awal memang selalu diminta dari pimpinan, kemudian terus belajar ya, terus memperbarui teknologi, update yang terbaru. Termasuk kita tidak punya digital platform crowdfunding ya, yaitu zakat-kita.id, di mana masyarakat umum walaupun bukan donatur rutin, insidentil atau orang baru itu bisa berdonasi melalui zakat-kita.id. Kemudian tentu di semua platform sosial media itu kita punya akunnya dalam rangka untuk memaksimalkan ya pelayanan, memberikan informasi program Nurul Hayat, kemudian penyalurannya bisa transparan. sampai sore nggak sih? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, untuk inovasi digital yang tadi dilakukan ini tanda aja. Untuk digitalisasi platform crowdfunding tadi ya, zakat.id itu kita bisa online pembayarannya sih. Oh ini masuk websitenya, itu ada basicnya website maupun aplikasi ada. Cuman kan sudah sejak sebelum COVID lah, aplikasi tidak terlalu orang berharga pengen download gitu ya, karena kan memorinya besar, sedangkan HP orang itu kan akan prioritaskan aplikasi yang tadi saja. Jadi basisnya sekarang tidak hanya aplikasi, tapi itu website, jadi klik aja zakat.id itu sudah keluar, sudah bisa pilih program-program campaign-nya, mau bantu bedah rumah, mau bantu pendidikan di yatim dan sebagainya, ada pilihannya. Kemudian ada pilihan metode pembayaran, jadi kita juga terintegrasi ya payment gateway. Jadi tidak harus manual gitu, harus manual juga ada, tapi kayak virtual account, kemudian melalui wallet dari GoPay, OVO itu bisa GPay, jadi dari nominal 1.000 bisa sampai yang dari platform sosial media kita juga mungkin di TikTok, Instagram kita upayakan semua dokumentasi penyaluran kita dari itu. Kemudian ketika ada hard selling atau ada penghimpunan yang harus kita galang pun donasinya juga kita set ke semua platform, tentu juga ke WhatsApp ya, karena juga cepat lebih pribadi. Kita japri, kita update status di situ, dilihat donatur. Ini apa lagi? Kris juga bisa. Terus, oh iya, kita juga bekerja sama dengan beberapa bank. Bank kan punya aplikasi mobile ya. Nah, dia ada di CM Niaga itu kalau fitur zakat, itu ada mungkin apa ya bisa beli. Di Shopee juga ada pilih zakat, nanti bisa pilih Nurul Hayat. Di Gojek ada, jadi kita bisa ada ya beberapa bank. Sebelum pertanyaan selanjutnya, apa tantangan dan peluang terbesar yang dihadapi Nurul Hayat dalam mengimplementasikan digitalisasi? Tantangan ya tentu ya literasi ya di SDM-nya kita. Harus terus belajar, harus terus upgrade ilmu, dan tantangannya ya sebenarnya makna kondisinya agak terbatas ya. Kalau yang di pusat, di cabang itu juga ngambil kontennya itu dari pusat. Di sini kita cuma 3 orang ya. Kalau tantangannya ya karena keterbatasan SDM dan ya literasi untuk belajar digital terus. Kemudian kalau peluangnya ya dengan digital ini kita lebih banyak menjangkau ya. Dibandingkan offline nih, kita kan juga ada ya, jadi petugas yang door to door, mulut ke mulut itu ambil donasi lewat rumah ke rumah. Itu kan terbatas ya, satu petugas hanya ketemu 1 orang. Tapi kalau digital kan sangat besar ya, satu konten bisa dijangkau ratusan ribu sampai ada yang dengan RGP jutaan, jadi sangat membantu ya. Jadi branding Nurul Hayat bisa lebih cepat dibanding mungkin ketika offline ya, jika aplikasinya lebih cepat menyebarnya. Untuk pertanyaan berikutnya, apa strategi utama Nurul Hayat dalam digital fundraising dan bagaimana efektivitasnya jika dibandingkan dengan fundraising konvensional?
strategi digital dibandingkan konvensional. Strateginya mungkin itu tadi ya, online itu kita bisa lebih mudah, bisa istilahnya kayak nggak pakai ini ya, bisa cashless ya, bisa cashless nggak tunai. Kemudian kuitansi juga tidak harus cetak ya, kalau online kan cukup notifikasi dari WA, email, kemudian invoice-nya juga berupa PDF. Ya. Saya lupa soal digitalisasi itu kita juga sistemnya sudah terintegrasi, jadi ketika ada inputan donasi, kita ada cyber ZIS, ketika diinput itu donasi dapat notifikasi itu, jadi sudah terintegrasi. Itu kita kemudian ya, ada upaya kita langganan centang biru, jadi udah ada WA Gold-nya di situ. Ketika ada beberapa pilihan ya, jadi langsung donatur atau masyarakat tuh klik mau donasi apa, mau lewat klik atau apa, itu sudah via WA Bot lah. Berarti kalau kayak efisiensi tadi ya strateginya. Terus kalau online tuh lebih mudah mungkin menjelaskan program tematik ya, yang sekiranya orang sukai bisa pilih lewat platform zakat kita itu. Terus melalui online juga kita bisa filter ya, bisa spesifikasi donatur mana sih yang suka donasi A, bencana, donasi Palestina, donasi pendidikan. Itu kan kita bisa mengelola database ya, daripada offline. Jadi dari sisi seberapa jauh peningkatan jangkauan pelayanan dan aksesibilitas bagi masyarakat. Seberapa jauhnya tentu mungkin beberapa kurang ya. Jadi luar negeri bisa terjangkau melalui digital yang bisa dari pelosok bisa harus akses. Kadang kan kita di Surabaya mungkin donaturnya hanya Surabaya, tapi luas ya di Kalimantan ada, di Bogor ada, di apa ada. Sejauh mana? Konteksnya di mana? Sejauh mana? Peningkatan. Oh iya, peningkatan ya. Ya kayak dari yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Ya, kalau digitalisasi sebelumnya nggak tahu kalau ada program ini lewat sosmed ketika FGP tahu ngeliat kirim bantuan ke Palestina melalui Instagram kita bisa ya menjangkau. Oh yang satu lagi yang mungkin nggak tahu nanti Mas dimasukin gimana ya. Kita ada website selain crowdfunding dalam kita itu ada website profil nurul.org, itu ada laporan annual report, laporan tahunan maupun laporan keuangan. Jadi kan tiap tahun mulai diaudit ya, diaudit oleh lembaga keuangan resmi sehingga tetap menerapkan wajar tanpa pengecualian. Nah, dokumen itu di-upload di website sebagai ya transparansi dan digitalisasi, jadi semua masyarakat bisa akses. Jadi ini selanjutnya hayat bagaimana teknologi digital seperti laporan online atau sistem bantuan digunakan untuk meningkatkan transparansi serta integritas pengelolaan dana itu. Iya, jadi sedikit tadi terjawab ya. Kalau soal laporan publik kemudian laporan keuangan itu memang tiap tahun kita update ya, kita audit tiap tahun, kemudian hasilnya itu kita upload di website dalam rangka ya transparansi. Itu untuk dokumen karena panjang ya, karena berlembar. Tapi di sosmed juga kita buat tapi dalam bentuk yang mungkin poster ya, tidak berupa detail dokumen, poster bahwa alhamdulillah nama hayat mencapai within lagi baca tanggal ya. Soal kepercayaan lainnya itu kita ada laporan infografis setiap bulan. Jadi berapa layanan bulan berapa jumlah yang dapat makanan gratis untuk berapa, itu kita bentuk flyer infografis kita share di sosial media, pro WA, publikasi dan transparansi. Terus kemudian pengelolaan dana juga ada di infografis itu. Selain rekapan penyaluran itu kita tiap event pasti ada dokumentasi entah foto atau video yang harus segera di-share hari itu juga. Katakanlah hari ini ada acara hitam, ya kita langsung olah gimana caranya edit yang sederhana atau video kita share hari itu juga. Kenapa? Karena kalau Hayat memang ditekankan untuk agile ya. Bahkan ada gempa atau event ya bencana misalnya hari weekend, nah itu nggak membuat sendiri ya, kita langsung kan sekarang udah ada apa ya, udah ada apa yang sudah kan kita rilis
kayak aku sini kejadiannya atau sore atau malam tuh malam kita langsung rilis videonya tuh beserta dengan petugasnya langsung terjun ke lapangan. Jadi kita sangat-sangat agile ya terhadap sesuatu yang spontan tiba-tiba itu segera kita ya dalam bentuk apa ya dalam bentuk kepercayaan publik ya ketika mungkin kita sharing campaign waktu itu belanja barang ojol kebutuhan ojol satu orang dikasih dana sekian untuk belanja di supermarket udahlah orang itu kan dana tuh ada yang donasi ikut kontribusi. Nah, ketika event itu terlaksana, nah di hari itu juga kita share ke sosmed ke WA. Oh iya donasi yang kayak kemarin kasih itu langsung disalurkan. Lalu yang terakhir, harapan atau proyek di masa depan orang hanya terkait pengembangan digitalisasi kira-kira Harapan ya. harapannya tentu di Nurhaya tetap dapat kesempatan belajar terus, kemudian terus upgrade ya tentang kemanfaatan AI. Jadi memang beberapa tahun ini sangat memudahkan ya. Yang dulunya kita harus desain hanya bisa ngedit via Corel Draw, sekarang sudah bisa ngedit via Canva dan HP. Terus bikin ide konten atau copywriting yang dulu harus mikir gitu. Sekarang harus dibantu ChatGPT atau begini atau lainnya. Harapannya ya kita sebagai lembaga kesehatan bisa memaksimalkan ya untuk memberikan layanan yang terbaik buat donatur. Toh Nurul ya juga bikin halaman crowdfunding, website crowdfunding itu untuk memudahkan donatur dalam hal ini. Untuk menjangkau juga anak-anak muda ya generasi Gen Z yang sudah terbiasa digital. Oh ya mungkin jadi masukin tantangannya lebih ke donatur yang Nurul itu memang saat ini banyak yang lebih luas. Jadi kayak atau sosialisasi, edukasi gimana sih cara kita donasi online kita. Yang lain semoga bisa terus dimanfaatkan maksimalin supaya ya dengan itu Nurul bisa berkembang terus semakin banyak kepercayaan donasinya dari masyarakat dengan konten-konten dengan kita memberikan informasi yang luar yang rasional. Mungkin